semester 3. Saya membuat video ini untuk membuat tugas dari Bu Emma yang berjudul Perdagangan Internasional. Langsung aja kita ke videonya. Teman-teman tahu nggak apa sih perdagangan internasional itu? Bagaimana ciri-cirinya? Dampak positif dan negatifnya? Yang melatar belakangnya apa saja? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Dalam perdagangan internasional kita mengenal istilah ekspor dan impor. Ekspor artinya kegiatan menjual barang dan jasa dan dalam negeri ke luar negeri. Negara yang menjual barang dan jasa disebut eksportir. Sementara itu, impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Dua, yang melatar belakangi perdagangan internasional. Satu, karena adanya perbedaan sumber daya manusia, perbedaan sumber daya alam, iklim dan letak geografis, serta perbedaan keadaan ekonomi dan sosial yang tersedia pada suatu negara tersebut. Ciri perdagangan internasional: menggunakan mata uang asing yang disepakati, memiliki lingkup yang lebih luas dan tidak mengenal batas negara. Perselisihan perdagangan akan diselesaikan dengan hukum internasional, dihubungkan oleh pihak ketiga, memenuhi syarat perdagangan di setiap negara, adanya keikutsertaan pemerintahan negara. Pun dampak positif dari perdagangan internasional yaitu: satu, memperoleh devisa. Jika kita mengekspor suatu komoditas, kita mendapat mata uang asing seperti dolar Amerika, yen, atau jenis mata uang lainnya. Dua, memperluas kesempatan kerja. Perdagangan internasional, terutama kegiatan ekspor, memberi kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja untuk menghasilkan barang ekspor dibantu tenaga kerja. Tiga, menstabilkan harga-harga. Jika harga suatu jenis barang dalam negeri mahal atau jumlahnya kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar, barang tersebut harus diimpor. 4. Meningkatkan kualitas konsumsi. Melalui perdagangan internasional, penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri atau mutunya belum sebaik produk luar negeri. Yang kelima, mempercepat ahli teknologi. Untuk menggunakan barang-barang yang diimpor luar negeri, butuhkan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Karena itu, pihak penjual perlu mengadakan bimbingan untuk menggunakan teknologi tersebut. Selanjutnya, dampak negatif perdagangan internasional. 1. Persaingan yang kurang sehat. 2. Turunnya nilai rupiah. 3. Industri lokal kesulitan mendapat bahan baku. 4. Ancaman penjajahan ekonomi. 5. Ketergantungan pada negara maju. Dan yang terakhir, penurunan penjualan produk dalam negeri. Dapat disimpulkan dari penjelasan saya tadi, perdagangan internasional diartikan sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual, yang dalam hal ini satu negara dengan negara lainnya yang berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.